Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel dan jumpa lagi sama aku Nono. Nah, di video kali ini mungkin aku bakal beda nih daripada video-video sebelumnya. Karena kan kalau video-video sebelumnya itu bukan kebanyakan, tapi memang semuanya itu adalah pelajaran ya, isinya pelajaran aja. Nah, di video kali ini sesuai dengan requestan kalian yang masuk ke aku, ada yang minta, "Nope, jangan pelajaran aja dong," gitu kan. Ya udah deh, aku kasih tips nih di sini. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas tentang tips bagaimana caranya belajar efektif di masa pandemi kayak sekarang. Dimana semuanya itu berubah ke online semua. Nggak cuma sekolah sih, tapi juga kerjaan, kayak meeting, semua kan juga online ya sekarang. Nah, gimana tuh cara menghadapinya? Ini dia tips-tipsnya. Check it out. Sebelum pandemi aja, sebelum semuanya itu pindah ke online, kadang kalau misalnya kita ikut kelas atau ikut meeting yang tatap muka, itu kita juga kadang suka lelah, suka loading lama gitu kan. Apalagi kalau misalnya sekarang pindah ke online semua, otomatis banyak hal yang perlu kita rubah nih. Nah, apa aja tuh? Tips yang pertama adalah dengan membuat jadwal. Ya, kenapa? Karena eh, kita ini semenjak pandemi itu segala apa-apanya itu online semua gitu. Jadi kalau kita tidak membeda-bedakan kegiatan apa yang akan kita lakukan, otomatis kita yang bakal buyar sendiri gitu, ambiar pasti. Kenapa? Karena kan semua kegiatannya itu dilakukan dengan cara yang sama, duduk depan gadget kalian dan ngikutin acara kan. Nah, jadi karena kegiatannya sama, kalau bukan kita sendiri yang menjadwalkan, ya buyar gitu kan. Nah, untuk membuat jadwal itu ada banyak sih ada beberapa lebih tepatnya yang bisa kita jadikan patokan. Yang pertama adalah pastikan nama kegiatannya itu apa. Terus yang kedua, hari, tanggal, dan jam kegiatan itu dilaksanakan. Itu pentingnya. Kemudian setelah itu adalah aktivitas kalian di situ. Misalnya kalian cuma sekedar peserta aja yang dengerin hostnya ngomong, atau kalian yang ngisi. Nah, itu penting ya untuk diketahui. Jadi hal-hal itu adalah hal-hal yang cukup penting yang perlu kalian catat ketika kalian membuat jadwal. Ya, jadi selama pandemi ini memang sekalian juga sih ajang bagi kita untuk bisa lebih disiplin lagi. Jadi mungkin dibuat jadwalnya entah itu di buku catatan kalian atau di gadget kalian, terserah senyamannya kalian. Yang penting jadwal dari seluruh kegiatan, kelas-kelas ataupun meeting kalian itu semuanya tercatat. Oke, okay? That's important. Kemudian tips yang kedua adalah pelajari basic. Nah, basic ini maksudnya apa? Basic itu adalah intinya apa yang akan dibahas pada acara-acara atau kelas-kelas yang akan kalian ikuti secara online itu. Kalau misalnya pelajaran nih, paling enggak kalian tahu dong itu pelajaran apa, dan babnya apa, dan subbabnya apa. Itu penting. Paling enggak gitulah. Jadi kalau misalnya guru kalian nanya, "Ayo, si A, kita bahas apa hari ini?" Paling enggak zong banget lah ya, tahu lah babnya apa gitu. Dan kalau misalnya kalian meeting online, itu juga kalian harus tahu tuh lagi bahas apa di situ. Jangan sampai kalian ikut online meeting, ternyata kalian nggak tahu bahas apa. Mohon maaf ya kalau bos kalian ngecat kalian setelah itu, ya nggak ada yang bisa nolong ya kan gitu. Jadi kalau bisa kalian pelajari basicnya deh gitu. Nah, basic ini kalau kalian bingung basic itu apa aja sih, gampang, pakai aja 5W1H ya kan. Jadi apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, itu hal-hal paling umum lah ya untuk bisa mengetahui sesuatu hal. Jadi kalau misalnya kalian mau menghadapi event, mau menghadapi kelas, atau mau menghadapi meeting online, coba deh sebelum mulai kalian 5W1H-nya dijawab dulu gitu ya. Jadi ketika kalian masuk ke acara itu atau ke kelas itu atau ke meeting itu, kalian tuh udah ready. Dan terus kalau misalnya kalian selesai dari kegiatan itu pun, kalian juga paling nggak zong gitu ya, kalian juga mudeng gitu loh dengan apa yang dibahas di situ ya. Akan lebih baik lagi kalau ditambah dengan goals, dalam arti ketika kalian ngikutin event itu, meeting itu, atau kelas itu, kalian juga nyari goalsnya apa.
Nah, kenapa? Karena takutnya nanti di endingnya atau di akhir kelas atau di akhir meeting kalian ditanyain, ayo kita bahas apa? Nah, kayak gitu kan paling nggak kita bisa jawab dong ya. Itu dia. Ya, jadi pelajari basic. Nah, tips yang ketiga adalah pahamilah pelajaran atau hasil dari meeting itu dengan gaya kalian sendiri. Ya, aku paham bahwa setiap dari kita itu memiliki cara belajar yang berbeda-beda, cara memahami sesuatu yang berbeda-beda. Ada orang yang mungkin auditory, dia lebih bisa nyantol pada sesuatu dengan mendengarkan. Ada orang yang kinestetik, dia harus melakukan sesuatu sambil mengingat sesuatu. Ada yang kayak gitu. Ada yang visual, dia harus ngelihat sesuatu gitu kan. Nah, pastikan kalian tahu gaya belajar kalian dan kalian memahami pelajaran atau konten meeting itu dengan gaya kalian. Misalnya kalau kalian auditory, nggak apa-apa, kalian nggak usah terlalu fokus ke layar gadgetnya, tapi kalian fokus dengan apa yang kalian dengar. Jadi anggap aja pembicaranya atau hostnya atau pengajarnya itu lagi dongeng buat kalian dan dengerin itu gitu. Sama kayak dengerin podcast gitu loh. Nah, terus kalau misalnya kalian visual mungkin ya, visual, kalian bisa ngikutin kelas itu atau ngikutin meeting itu sambil ngegambar ya, sambil mungkin bikin peta konsep di kertas atau di gadget kalian yang lain, mungkin kalau kalian punya gadget lebih dari satu, mungkin kalian sultan ya kan. Nah, jadi sambil digambar. Tapi diperhatikan juga ya untuk sopan santun kepada pembicaranya. Jadi jangan sampai kesannya itu kalian malah nggak memperhatikan karena gambar. Jadi sekali-sekali diperhatikan juga hostnya, direspon kalau misalnya ada pertanyaan dan sebagainya. Ini lebih ke arah etika ya dan juga sopan santun. Tapi sisanya untuk memahami kalian nyambing gambar, peta konsep dan sebagainya, silahkan, itu bagus banget. Dan kalau misalnya kalian mungkin tipe kinestetik, mungkin perlu gerak, kalian bisa tuh sambil mainin pulpen ya, atau mungkin kalau yang laki-laki mungkin sambil dribble bola, ya kan, bola basket gitu ya atau apa. Tapi paling nggak tetap dijaga sopan santunnya ya, jangan sampai kelihatan kalau kalian tidak memperhatikan host yang sedang berbicara. Jadi tetap di manage ya, di manage sikapnya untuk tetap bisa memperhatikan yang sedang hosting dan juga cara kalian memahami apa yang sedang disampaikan itu. Jadi harus harus balance ya, gitu. Dan kalau misalnya hostnya juga minta kalian untuk on cam, ya on cam aja gitu. Cuman pastikan kalian juga tetap sopan di depan kamera untuk menghargai host yang sedang berbicara atau pengajar yang sedang berbicara kepada kalian. Oke? Okay? Tips yang keberapa ini? Keempat ya, yaitu adalah menyamankan suasana kalian atau di PW-in lah atau posisi wena gitu ya. Misalnya nih kalian tuh nyaman kalau misalnya kalian ikut kelas online atau meeting online itu sambil duduk di kursi, ya duduk aja di kursi. Ada yang mungkin nyaman kalau lesehan, ya lesehan silahkan gitu. Atau ada juga yang nyaman itu kalau misalnya ada banyak snack atau ada banyak minuman enak di depannya, ya nggak apa-apa silahkan gitu. Tapi sekali lagi ya kalau bisa etika dan sopan santun juga diperhatikan. Jangan sampai hostnya lagi ngomong terus kalian asik makan, itu kan nggak sopan. Kecuali kalau misalnya ada perjanjian diperbolehkan, ya silahkan. Tapi kalau misalnya tidak ada, pastikan kalian mengkonsumsi cemilan kalian itu pada saat jam istirahat atau kelas sudah berakhir. Oke, jadi sopan santun juga tetap dijaga ya. Nah, tips yang kelima adalah minta file. Nah ini, gak usah sungkan ya, yang penting izin dulu. Misalnya nih, kalau misalnya kita lagi kelas online atau meeting online itu pasti banget mau nggak mau, pasti kasus yang namanya jaringan error atau apalah sinyal dan sebagainya, hal-hal kayak gitu tuh pasti banget terjadi. Jadi mungkin kalian tidak bisa sepenuhnya mendengarkan apa yang pembicara sampaikan di forum tersebut, ya. Nah, kalau kalian merasa itu apa namanya penting tapi jaringan kalian nggak mendukung, kalian nggak apa-apa minta yang namanya file. Misalnya kalau misalnya pembicaranya itu share screen, misalnya ada PPT yang beliau sampaikan atau ada PDF yang beliau sampaikan, kalau diperbolehkan minta aja filenya. Jadi apa namanya, tapi izin dulu ya. Minta biar apa? Biar nanti kalau misalnya ada part-part yang keganggu sama jaringan kalian yang error, itu masih bisa kalian baca. Atau kalau nggak gitu, kalian bisa minta tolong ke pembicaranya atau kalian sendiri untuk nge-record jalannya
kelas atau meeting itu. Jadi biar bisa kalian pelajari lagi kayak gitu. Jadi takutnya kalau misalnya di sisi kalian itu jaringan ada yang error, mungkin di tempat yang lain atau di gadgetnya teman kalian yang lain itu jaringannya stabil sehingga mungkin bakal lebih enak. Jadi kalian bisa minta tolong untuk record juga, kalian juga record, jadi sama-sama saling record kayak gitu. Biar nanti isi dari kelas atau meeting itu masih utuh bisa kalian pelajari kayak gitu. Oke, gak usah sungkan, yang penting kalian izin karena minta file ini penting banget. Nah, tips yang keenam ini sebenarnya lebih ke arah fisik sih. Karena kan kalau misalnya kalian ikut kelas atau ikut meeting yang online, itu kan pasti menyita energi mata kalian sangat besar dong, pastinya. Nah, jangan lupa untuk seimbangkan kondisi mata kalian dengan sering-sering melihat yang jauh-jauh. Jadi kayak apa ya? Misalnya sebelum mulai kelas, kalian di teras rumah atau kalian di balkon rumah kalian lihat ke arah yang jauh, lihat langit atau ngelihat rumah yang jauh di seberang sana. Pastikan mata kalian suka lihat yang jauh-jauh karena itu untuk menyeimbangkan. Itu salah satu cara untuk bisa jaga mata kalian sih. Biasanya kalau kalian aktif nyetir itu bisa bermanfaat ya. Kan kalau nyetir kan orang suka lihat ke depan jauh gitu. Jadi itu lumayan membantu. Tapi kalau misalnya kalian, karena sekarang juga pandemi kita harus stay at home, mungkin jarang ya keluar. Jadi coba kalian suka lihat jauh dari arah teras kalian atau dari balkon rumah kalian. Intinya eh, jaga kesehatan mata kalian dengan cara, ya mungkin kalau cara kalian mungkin ada yang minum vitamin silahkan. Tapi kalau dari aku sih sarannya coba lihat yang jauh dan juga sering-sering minum jus wortel kayak gitu, atau makanan sayur atau buah lainnya yang mengandung vitamin yang bagus buat mata kalian. Oke, kayak gitu. Itu tips yang lebih ke fisik sih, kalau dari aku lebih ke fisik. Nah, tips yang ketujuh ini adalah tips yang paling penting, yaitu adalah repeat atau diulangi. Apapun, entah itu pelajaran atau konten meeting perusahaan kalian yang super duper penting, ulangi, ulangi, dan ulangi. Dan kalau perlu, kalian minta konfirmasi atau cross check ke hostnya atau pembicaranya atau pengajar kalian tentang apa yang kalian pahami dari isi kelas tersebut atau isi dari meeting tersebut. Kenapa? Karena kita tatap muka aja itu sering banget terjadi apa ya, miskom gitu, danio and danio, maksudnya apalagi kalau online kayak gini ya. Jadi kalau misalnya salah paham itu pasti bakalan kemungkinannya akan lebih tinggi gitu. Jadi kalau misalnya kalian bisa untuk repeat itu dan make sure itu konfirmasi itu ke orangnya, ke pembicaranya atau ke gurunya langsung. Jadi biar apa yang kalian pahami itu sejalur dengan apa yang disampaikan. Jadi kalian nggak ngarang bebas gitu loh. Jadi konfirmasi itu. Oke, itu dia tadi 7 tips untuk bisa belajar efektif di tengah pandemi kayak sekarang. Gak cuman buat belajar aja sih ya, seperti yang tadi aku bilang, ini juga bisa kalian pakai untuk memahami konten meeting kalian atau ya yang lainnya deh, pokoknya yang nuntut kalian untuk paham sesuatu atau nuntut kalian untuk bisa terjun ke sebuah diskusi yang dilakukan secara online. uh, ya tips ini bisa dipakai buat itu. Jadi general sih, bisa buat kelas, bisa buat kerjaan dan sebagainya. Nah, itu dia video hari ini untuk tips-tipsnya. Alhamdulillah ya, videoku yang ini bukan pelajaran, jadi mungkin kalian nggak terlalu bosan. Tapi aku berharap semoga tips ini bisa bermanfaat. So, jangan lupa untuk like, subscribe channel ini, biar kalian juga bisa mendapatkan manfaat lebih dari video-video selanjutnya. Sekian dari aku ya, terima kasih banyak udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.